Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu untuk kita semua. Salam pengangguran, salam satu hobi, dan salam juga untuk para master pengangguran dan para senior, ibu-ibu dan bapak-bapak maupun para remaja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rezeki yang banyak kepada kita, yang halal, kemudian diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia dan akhirat insyaallah. Pada kesempatan ini alhamdulillah aku ingin meneruskan terkait konten video aku yang judulnya cara sukses menanam anggur dari mulai menanam bibit, kemudian tumbuh subur, kemudian dapat dibuahkan, dan mungkin kawan-kawan dapat memperbanyak bibit itu kembali Nah, pada hari ini hari Selasa jam 7 pagi tanggal 1 Maret 2022 ingin membedah berdasarkan riset aku Aku melakukan riset uji coba dan kemudian aku sharing ke teman-teman semua berdasarkan pengalaman Jadi apabila ada satu ilmu, 2 ilmu, 3 ilmu, atau banyak ilmu dari teman-teman pengangguran, aku uji coba. Jadi nggak ngikutin aja, uji coba, hasilnya seperti ini. Uji coba lagi hasilnya seperti ini. Uji coba lagi hasilnya seperti ini. Nah, kembali lagi ke topik terkait cara sukses menanam anggur Aku mengamati kurang lebih 4 tahun perkembangan anggur teman-teman semua, dan aku uji coba juga karena aku nggak punya lahan Aku kira teman-teman ini lebih banyak di pekarangan rumah menurut aku bukan skala perkebunan, tapi sebenarnya sih sama teman-teman lebih banyak di pekarangan rumah. Jadi uji cobanya itu pertama adalah skala rumahan dulu kita coba 1-2 bibit seperti apa sih. Dulu aku seperti itu teman-teman. Coba coba langsung aku 2 bibit waktu itu. Aku coba trial and error Coba 1 bulan hidup nggak sih? Aku mampu nggak sih 1 bulan? Ternyata 1 bulan lolos, masih hidup juga. Terus kemudian 2 bulan. Nah, target aku ketika itu coba 3 bulan. Aku ngurusin pohon anggur, bisa nggak? Anggur-anggur import waktu itu jenis Rizamat kemudian ada 2 lagi jenis apa aku lupa Rustoknya dia pakai Red Master kemudian atasnya impor, aku beli di Jawa waktu itu. Yang 2 mati, yang 1 hidup. Termasuk Everest. Jadi Everest itu sekitar 4 tahun yang lalu aku tanam. Nah, itu diawali dari Everest itu 4 atau 5 tahun yang lalu Nah, kembali lagi ke topik bahwa kita ngikutin step-stepnya Jadi pengangguran itu harus sabar Sabar. Biasanya teman-teman pengangguran tuh hatinya pada adem, insya Allah Insya Allah kalem, tenang gitu kan. Namanya pucuk daun aja ditungguin, diliatin, apalagi yang udah masif gencar memperbanyak bibit Jadi pucuk daun nyeprot kan nih dari para film gitu kan. Alhamdulillah artinya dengan kesabaran dan dengan belajar yang terus menerus Kembali lagi ke topik ingin meneruskan cara sukses menanam anggur Nah, terkait poin keempat terkait poin keempat, yaitu media tanam, akar, batang, daun, dan buah pohon anggur semuanya bagian dari pohon anggur itu musuh utamanya adalah air hujan. Kenapa? Karena ini sih menurut versi aku dari beberapa tahun aku pelajari. Karena anggur itu bukan tanaman asli Indonesia, tanaman asli dari luar negeri. Dia
bagus buahnya di Afghanistan, di India. Aku pernah ke India ya waktu itu, alhamdulillah, dan beli anggur di pasar tradisional di pinggir jalan. Nah itu murah banget, tapi kualitas anggurnya luar biasa, masya Allah, itu manisnya. Itu aku sampai bawa ke Indonesia ya, satu satu koper tuh isinya berapa kilo ya waktu itu isinya anggur ya, anggur hijau. Kalau misalnya fotonya masih ada ya, aku ingat tuh, aku dibeli di gerobak, di gerobak doang, masya Allah, itu harganya murah, sekilo 5.000. Kalau dirupiahkan ya 5.000 sampai 10.000 doang, tapi manisnya. Nah itu adalah salah satu contoh ya, bahwa ketika buah anggur itu tumbuh di negara asalnya, dia bisa berbuah maksimal. Nah terkait penyakit ini ya, penyakit pohon anggur yang terkena air hujan ya, karena apa? Karena menurut aku di musim hujan di Indonesia itu adalah masa dormansinya pohon anggur di Indonesia. Jadi negara asal pohon anggur itu adalah negara-negara subtropik yang terdapat musim salju. Nah, ketika musim salju itulah pohon-pohon anggur mengalami dormansi atau tidur. Dia merontokkan daun-daunnya. Karena kenapa rontok? Karena memang kena hama, sakit, rusak, pada rusak semua tanaman pohon anggur yang nggak ada greenhouse, yang nggak ada atapnya, yang langsung interaksi dengan salju, yang interaksi dengan air cairan salju, dia mati. Bibit-bibit anggur mati. Nah, yang bertahan apa? Yang bertahan yang usianya lebih dari 1 tahun dan akarnya sudah kuat menyancang ke bumi. Seperti itu, sama seperti di Indonesia. Jadi artinya apa? Masa dormansinya pohon anggur di Indonesia ketika musim hujan sama, sebenarnya sama. Nah, masa dormansinya, masa tidur dan masa sakitnya pohon anggur di luar negeri adalah ketika masa musim salju. Nah, cara memproteksinya adalah sama sekali tidak terkena air hujan dan sama sekali tidak terkena salju, sama seperti itu ya. Di negara-negara asalnya sama, bibit-bibit anggur tuh diamanin, dia punya greenhouse atau rumah ya, rumah yang atasnya itu kaca, jadi tetap kena sinar matahari. Bibit anggur itu sama sekali tidak terkena air salju dan saljunya juga. Nah di Indonesia juga sama, bibit-bibit anggur yang usianya yang kemarin aku bahas ya, usianya bibit anggur ya, usianya kurang dari sekitar 4 atau 3 bulan ya, kurang dari itu, dia diamanin karena peluang hidupnya itu, peluang langsung sakit ya, peluang hidupnya itu rendah. Nah inilah, nih aku kasih salah satu contoh. Nah masa dormansi itu adalah masa merontokkan daunnya itu pada sakit, daunnya itu tiba-tiba tua, pada keriting, banyak penyakit. Jadi teman-teman bisa mempelajari penyakit daun anggur itu sebenarnya ketika masa dormansi, didominasi di musim hujan dan didominasi di musim kemarau ya. Artinya di luar negeri dan di Indonesia sama, sebenarnya posisinya sama. Dan ketika ada statement dari teman-teman bahwa di Indonesia ada kelebihannya loh. Kenapa? Karena di Indonesia tidak mengalami masa musim salju. Jadi ketika di musim salju tidak bisa dibuahkan, tidak bisa, betul. Di Indonesia bisa kalau pakai greenhouse. Sama sekali bagian dari tanaman anggur tidak terkena air hujan. Kalau terkena air hujan hampir pasti teman-teman itu protektif banget semua. Waduh, dipelajari, dijaga tuh daun. Semprot fungisida, semprot insektisida, semprot pestisida. Kemudian belum lagi berinya ya, berinya itu banyak yang crack, banyak yang timbul jamur, macam-macam penyakit sebenarnya karena momen dan keadaan itu sangat mempengaruhi. Tapi luar biasa ya teman-teman semua, karena keadaan tersebut kita jadi belajar pengalaman, oh hasilnya seperti ini, pengalaman lagi hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi kondisi di luar negeri dan di Indonesia sebenarnya sama. Ketika di musim hujan dan ketika di musim kemarau dia merontokkan daun, sama. Di mana saja daunnya rontok, rusak, pada sakit, tinggal batangnya doang yang udah usianya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sama posisinya itu, kecuali dia masif disemprotin
anti hama, fungisida, insektisida. Nah, itu masif dengan proteksi terhadap tanaman kita. Nah, itu teman-teman bisa pelajari sendiri tuh bagaimana memproteksinya gitu. Tapi kalau mau aman, pakai greenhouse, pakai naungan, apapun, pakai naungan bekas kantong kresek bekas dari pasar, nah disambung-sambung, judulnya nggak bocor, bisa, nggak apa-apa, dengan cara yang murah gitu ya. Kemudian dari hubungan tersebut ya, aku ingin berbagi pengalaman terkait masa ini ya, masa merontokkan, masa dormansi ini ya. Hubungannya apa dengan rootstock ya? Rootstock itu batang bawah ya. Nih, kita bisa sharing ya. Rootstock itu adalah batang bawah. Nih, batang bawah yang sering dipakai di sama teman-teman pengangguran ya. Nih, batang bawah. Batang bawah kemudian disambung ya, di grafting dengan varian-varian anggur impor yang buahnya manis. Karena dominasi rootstock impor ya, ini sama juga nih sebenarnya, impor juga ya, rootstock impor buahnya itu breednya, kadar breednya itu rendah ya, 10 mungkin nggak nyampe 10 ya, kadar breednya rendah ya. Artinya rata-rata di Indonesia itu 15 ke atas, artinya 15% gula ya, sisanya 85% itu kadar air ya gitu. Nah, kalau misalkan kayak Veles baru variation aja dia sekitar 17-18, itu udah enak, mantep. 17% kadar gulanya, sementara sisanya kadar air gitu. Tergantung ke tingkat renyahnya, crispy, crunchy. Nah, itu teman-teman bisa sesuai seleranya. Nah, terkait rootstock ini ya, rootstock ini sekarang saat ini itu banyak banget penawaran rootstock impor semacam ya, nih semacam ini. Aku kurang apal ya varian-varian yang Kober dengan beberapa varian kode numbernya berapa, kemudian pause. Kalau Campini aku pakai ya, aku pakai Campini ya, ada satu pohon aroma delay Campini, aku mau tahu nih seperti apa. Bagus, betul bagus. Tapi kemudian Teleki, PP01, SO4 dan lain-lain, ini suatu stok impor yang didatangkan dari luar negeri. Secara ke tingkat vigoritas bagus ya, bagus, tapi belum teruji di Indonesia bahwa dia bagus bertahan 1, 2, 3 tahun, 4, 5, 6, 10 tahun, belum teruji ini. Tapi kalau teman-teman mau pakai ya, sekarang juga lagi masif rame ya, mau membibitin rootstock impor, nggak apa-apa. Karena di luar negeri pun dia pakai rootstock impor juga, di Jepang, di Cina dia pakai rootstock impor, jadi bukan on road. Tapi kalau mau on road juga nggak apa-apa ya, uji coba. Pakai on road itu maksudnya pakai akarnya sendiri, nggak pakai sambungannya, rootstock bawah gitu. Nah, ini salah satu contoh ya. Kemudian apa? Aku lebih cenderung pakainya ini ya, rootstock yang lebih teruji, Red Master, Isabella, Alfonso. Kenapa? Karena Alfonso ini banyak di Bali, teruji udah puluhan tahun, 20 tahun lebih. Ini semua 20 tahun lagi. Teman-teman bahkan ada yang nanam dia udah hampir 100 tahun ya, ada 100 tahun. Mungkin waktu mungkin Belanda datang ke Indonesia ya, Hindia Belanda sekitar tahun 1800, dia udah mulai nanam anggur. Nah, itu dia pakai Isabella waktu itu, buahnya Isabella kecil-kecil, dan kalau matang full dia manis. Tapi kadar manisnya benar-benar harus benar-benar matang, dia hitam. Nah, gitu. Ya, ini kondisi rootstock ya. Rootstock yang lagi update ya, lagi rame sekarang, tapi belum teruji. Menurut aku belum teruji 1 tahun 2 tahun, mungkin 2 tahun udah ya, cuman lebih dari 5 tahun belum ya. Silakan kalau teman-teman mau riset kemudian uji coba, silakan. Nah, kemudian aku pakainya ini aja, aku lebih suka ini udah teruji ya. Nah, kemudian buat teman-teman juga ya, ini sistem petajukan ya, sistem petajukan yang dimaksud batang primer adalah batang yang lurus ke atas, pokoknya lurus ke atas, didominasi, pokoknya judulnya batang primer. Nah, ini adalah pentajukan. Kemudian kalau dibelokkan, nah ini jadinya sekunder, nggak apa-apa.
jadi sekunder. Kalau beloknya jadi dua sekunder gitu. Nah, kemudian dari sekunder ini muncul tunas-tunas baru dari beberapa bat atau tunas air tumbuh. Nah, ini adalah namanya tersier gitu teman-teman. Nah, dari tersier inilah yang mendominasi tumbuhnya bunga dan buah gitu teman-teman. Jadi semakin banyak, menurut aku ya, semakin banyak pencabangan tersier ini yang ketika dia mulai besar ya, 5 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, atau bahkan setahun, tersier ini lebih cepat besar ya, sebesar pensil. Nah, itu lebih cenderung keluar bunga di potes pucuk atau pruning pembuahan. Nah, ini tersier ini. Tapi kadangkala di sekundernya ini juga muncul buah, pernah dan sering seperti itu. Tapi para master pengangguran dan para senior pengangguran lebih fokus ke menumbuhkan tersiernya ini gitu loh teman-teman. Bagaimana tersier ini dia bisa tumbuh subur ya, kuncinya ya harus menyuburkan tanaman ini ya, mulai dari akar gitu. Kenapa pakai rootstock? Nah, kenapa pakai rootstock impor? Karena rootstock impor ini yang sudah teruji tumbuh bagus di tanah Indonesia, di belahan bumi Indonesia manapun. Red Master, Isabella, dan Alfonso udah teruji puluhan tahun seperti ini. Nah, perakaran di Indonesia lebih lembab, lebih kering, humidity-nya dicek, suhunya dicek, ini semua ini udah teruji. Nah, kemudian kembali lagi ke topik pembicaraan cara sukses menanam anggur, dan aku ngebahas tadi poin keempat ya, nih teman-teman, poin keempat ya, bahwa semua bagian dari pohon anggur jangan terkena air hujan. Buktinya mana? Nah, aku melakukan pembuktian. Ada tiga kondisi ya. Ini sebenarnya pengamatan aku pengen sharing ke teman-teman udah sekitar 4 atau 3,5 atau 4 tahun ya, mungkin udah lama ya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kemudahan ya. Nah, ada 3 kondisi ini aku mau kasih lihat juga sama teman-teman kondisi aktualnya ya. Pertama adalah kondisi bibit anggur ya, bibit anggur yang kurang dari 3 bulan, kurang dari 4 bulan, belum di grounding ya, yang langsung dibiarkan kena hujan terus kemudian aku biarkan. Seperti apa sih? Kemudian kondisi yang kedua bibit anggur yang kena air hujan dan diobatin, aku berusaha ngobatin atau kita proteksi, kita siapin, kita semprotin segala macam nih. Kemudian yang ketiga adalah bibit anggur yang sama sekali tidak terkena air hujan. Nah, kita keluar teman-teman, kita keluar, kita lihat kondisi aktualnya seperti apa ya. Oke, sebentar, maaf ya teman-teman kalau HP-nya goyang-goyang. Nah, ini teman-teman, enak kalau bikin konten video tuh pagi hari. Nah, ini teman-teman, ini adalah kondisi bibit anggur yang ketika kena air hujan aku diamkan ya, ketika kena air hujan aku diamkan. Nah, mati kondisinya teman-teman. Nih ya, salah satu contoh varian ara lumayan harganya. Ara waktu itu aku tanam, aku kenain air hujan, aku diamkan di bulan November tanggal 1. Ini mati teman-teman, mati aku biarkan. Ini ada beberapa bibit juga di sini, sekitar ada 8 atau 10 ya kalau nggak salah. Ini bogema kalau nggak salah, mati juga, asli mati. Aku biarkan dia terkena hujan ya, di kondisi di luar waktu itu ya, dia mati. Nah, kondisi yang kedua kena air hujan tapi aku obatin nih, sama pada bulan nih bogema pada bulan November 2021, berarti kalau sekarang udah 4 bulan ya. Nah, kondisinya sama, bahkan waktu itu ya kondisi segini 4 bulan nih, setak, tapi dia berusaha untuk sembuh nih. Aku semprot fungisida, kemudian aku cek kadar keasamannya. Nah, ini berusaha diobatin, dia sembuh, aku obatin. Nah, 4 bulan diem aja kayak gini nih. Nah, salah satu contoh yang lain ya,
Contoh yang lain nih 4 bulan nih kayak gini, contoh yang lain, maaf teman-teman ya. Contoh yang lain adalah apa, jenis apa ya, nih ini jenis akademik teman-teman, kena air hujan juga, cuman aku obatin sembuh tapi stuck dia. Nah, bulan November 2021, nah dia coba mau sembuh tuh, baru muncul segini-gini aja 4 bulan, masya Allah teman-teman tuh. Ini pengalamannya, makanya mulai nanam tuh jangan di musim hujan. Nah kemudian kondisi yang ketiga adalah kondisi yang sama sekali tidak terkena air hujan. Mana? Nah ini teman-teman.